Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novela Devi Pratiwi, NPM 1813041042 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video mengenai keterampilan mengajar untuk melengkapi tugas mata kuliah pembelajaran mikro yang diampu oleh Ibu Eka Sofia Agustina, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Wah, kalian hari ini cerah-cerah sekali ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik dan sehat, Bu. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk teman-teman kalian? Ada, Bu. Siapa? Nesya. Oh, Mesya. Kenapa ya Mesya tidak masuk? Izin menjawab, Bu. Sedang sakit. Oh, sedang sakit. Ya sudah, kita doakan ya semoga Mesya cepat sembuh dan bisa ikut pembelajaran seperti biasa dengan kita. Amin. Oh iya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, tolong ya ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita pada siang hari ini, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Oh iya, kalian sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Kalau sudah siap, keluarkan ya buku paketnya, buku tulisnya, dan semua alat belajar kalian pada hari ini. Kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Ibu absen kalian terlebih dahulu ya. Arni Anggriani. Hadir, Bu. Bella Francisca. Hadir, Bu. Neisha Winoni. Mohon maaf, Bu. Meisya Winoni sedang sakit. Oh, sedang sakit. Ada suratnya ya? Ada, Bu. Baik. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan kalian tujuan pembelajaran untuk hari ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya atau materi minggu lalu, yaitu mengenai teks deskripsi. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian dapat menentukan bagian-bagian struktur dari teks deskripsi. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis dari teks deskripsi. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini akan kita fokuskan pada dua tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, pada materi yang pertama kita akan membahas mengenai struktur dari teks deskripsi. Jadi struktur dari teks deskripsi ini terdapat 4 bagian. Yang pertama ada identitas, yang kedua ada klasifikasi, yang ketiga ada struktur bagian, dan yang keempat ada penutup. Dari keempat struktur teks deskripsi ini, di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar? Belum, Bu. Belum pernah ya. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan satu persatu kepada kalian struktur dari teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi. Jadi maksud dari identifikasi ini adalah kalian dapat menentukan identitas dari seseorang di dalam teks klasifikasi. Nah, di bagian klasifikasi ini yaitu penyusunan secara bersistem atau berkelompok dari teks deskripsi tersebut. Kemudian yang ketiga ada deskripsi bagian. Nah, di bagian deskripsi bagian ini berisi mengenai gambaran-gambaran untuk pengklasifikasian secara lebih rinci dan lebih detail untuk teks deskripsinya, adegan-adegan pertama hingga penutup atau yang kesimpulan. Kemudian yang keempat ada penutup atau kesimpulan. Nah, penutup ini berada di bagian akhir dari teks deskripsi.
berisi mengenai kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan dalam teks tersebut. Dari struktur teks deskripsi ini kalian sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Bu. Sudah. Kalau sudah paham, Ibu akan lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai jenis-jenis dari teks deskripsi. Anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu jenis-jenis teks deskripsi. Kalian ada yang sudah pernah dengar jenis-jenis teks deskripsi? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya. Jika belum pernah, di sini sudah Ibu tuliskan jenis-jenis dari teks deskripsi. Yang pertama ada teks paragraf deskripsi subjektif. Maksudnya dari teks paragraf deskripsi subjektif itu adalah teks deskripsi yang ditulis berdasarkan kesan dari si penulis atau kesan yang dimiliki oleh si penulis tersebut. Jadi misalnya Ibu yang menulis teks tersebut. Di sini Ibu akan menuliskan mengenai seseorang, ibu dari misalnya Ibu akan menuliskan teks deskripsi mengenai orang tua dari Ibu itu, Ibu akan menuliskan kesan yang selama ini orang tua Ibu itu berikan kepada Ibu sendiri. Jadi teks paragraf deskripsi subjektif ini bergantung dari kesan yang dimiliki oleh si penulis tersebut. Bagaimana dia berkesan atau memiliki pandangan kepada deskripsi yang akan ia tuliskan. Kemudian lanjut yang kedua ada teks paragraf spasial. Di teks paragraf spasial ini biasanya yang sering ditulis yaitu teks yang sering digambarkan melalui tempat, benda, ataupun tokoh. Jadi ketika kalian mendeskripsikan sesuatu, misalnya kalian mendeskripsikan meja. Meja adalah benda yang terbuat dari kayu. Nah, karena meja ini merupakan sebuah benda, berarti teks yang kalian tulis itu merupakan jenis teks deskripsi spasial. Anak-anak, sekarang kita masuk jenis-jenis teks deskripsi yang ketiga, yaitu teks paragraf objektif. Maksud dari teks paragraf objektif ini adalah teks deskripsi yang digambarkan oleh penulis sesuai dengan kenyataan yang ia lihat atau tanpa rekayasa. Jadi penulis tersebut benar-benar menulis teks deskripsi dengan apa yang dia lihat tanpa menambahkan atau merekayasa tulisan yang mereka akan publikasikan. Selanjutnya dari ketiga jenis teks deskripsi ini masih ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf, Bu, izin bertanya, bagaimana cara mudah untuk membedakan teks deskripsi yang subjektif dengan yang objektif? Terima kasih, Bu. Ya, bagus ya pertanyaannya. Di sini Ibu akan menjawab ya. Jadi perbedaan antara teks paragraf subjektif dengan teks paragraf deskripsi yang objektif itu, ketika kita menulis mengenai teks deskripsi subjektif, itu kita melihat menurut pendapat kita, atau objektif itu benar-benar kita melihat objek tersebut tanpa ada rekayasa atau tambahan dari apa yang kita lihat atau pengamatan yang kita lihat. Jadi subjektif itu dari kesan yang kita miliki terhadap benda tersebut atau orang tersebut. Kemudian objektif itu apa yang kita lihat dan ditulis tanpa ada rekayasa. Bagaimana, Bella? Apa sudah paham? Baik, Bu, terima kasih sudah paham. Baik, untuk teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Baiklah, kalau sudah cukup, hari ini Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Ibu akan memberikan contoh dari teks deskripsi, kemudian nanti kalian menentukan struktur
dari teks deskripsi tersebut itu mana yang bagian identifikasi, klasifikasi, deskripsi bagian, dan juga di bagian penutup. Nanti akan Ibu bagikan soalnya, kemudian kalian berkelompok, membentuk kelompok untuk membahas teks deskripsi ini. Baik, Bu. Baiklah anak-anak, waktu diskusinya sudah cukup ya. Untuk per kelompok sudah selesai semua atau belum? Kelompok kami sudah, Bu. Sudah. Baiklah, sekarang Ibu ingin mendengarkan ya bagaimana hasil diskusi kalian di setiap kelompok. Di sini Ibu akan menanyakan satu struktur saja, mulai dari kelompoknya siapa yang akan memaparkan hasil dari diskusinya. Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, oke, baik. Untuk kelompok 1 simpulannya saja ya. Baik, Bu. Baik, Bu, di sini saya perwakilan kelompok 1 akan membacakan simpulan dari teks deskripsi. Judulnya, Kucing Peliharaanku. Si kucing selalu mengeong setiap kali aku mengajaknya berbicara, seolah-olah ia mengerti dengan apa yang aku katakan. Ia juga akan mengikuti kemanapun aku pergi seperti sedang menjagaku. Setiap pagi ia selalu membangunkanku dengan mengelus-elus kepalanya ke tangan dan kakiku. Oleh karena itulah aku sangat menyayanginya. Sekian, Bu, simpulan dari kelompok kami. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kelompok 1, luar biasa ya, bagus jawabannya. Kita kasih aplaus dulu ya untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 1 tadi sudah membahas teks deskripsi dengan judul Kucing Peliharaanku. Nah, berarti itu termasuk teks deskripsi yang bagian spasial ya, karena dia menggambarkan sebuah objek, yaitu objeknya adalah seekor hewan, yaitu kucing. Nah, tadi juga sudah membacakan hasil diskusinya mengenai struktur dari teks deskripsi di bagian simpulan atau penutup. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini karena waktu sudah menunjukkan untuk istirahat ya. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri, di sini Ibu akan memberikan kalian review sedikit mengenai materi. Kita sudah membahas mengenai struktur dari teks deskripsi. Tadi ada 4 ya anak-anak. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua klasifikasi, yang ketiga deskripsi bagian, dan yang keempat ada penutup atau kesimpulan. Kemudian kita juga sudah membahas yang barusan sekali kita bahas, yaitu mengenai jenis-jenis teks deskripsi, yaitu ada 3. Yang pertama, teks paragraf deskripsi subjektif, yaitu memiliki kesan. Kemudian yang kedua, teks paragraf spasial, yaitu menggambarkan tempat, benda, atau yang lain sebagainya. Dan yang ketiga ada teks paragraf objektif, yaitu apa yang penulis lihat tanpa merekayasa. Dari pembelajaran kita pada hari ini, semoga kita mendapatkan manfaatnya untuk kita semua dan mendapatkan berkahnya. Amin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita atau pertemuan kita pada hari ini, Ketua kelas tolong pimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Marilah sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ketua kelas. Oh ya, sekedar mengingatkan ya, pada hari ini kan kita sudah membahas mengenai struktur dari teks deskripsi. Untuk memudahkan kalian, Ibu kasih kalian tugas ya untuk membaca, yaitu materi selanjutnya mengenai kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Kalian bisa baca-baca terlebih dahulu di rumah, sehingga ketika sudah mulai pembelajaran kalian tidak bingung lagi dan lebih memantapkan untuk kalian mengikuti mata pelajaran untuk minggu depan. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Kalian tetap semangat belajarnya.
Semoga ketika kalian belajar dengan sungguh-sungguh, kalian mendapatkan hasil yang diinginkan. Amin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.